Baik, kami akan mempresentasikan tentang old and new institutionalism. Yang pertama ada legalism. Ciri penentu pertama yang muncul dari institusionalisme lama adalah bahwa ia berkaitan dengan hukum dan peran sentral hukum dalam pemerintahan. Hukum adalah elemen penting dari pemerintahan bagi sebagian besar negara kontinental, dan tentunya memainkan peran penting dalam pemikiran Anglo-Amerika tentang sektor publik. Hukum merupakan kerangka dari sektor publik itu sendiri dan cara utama di mana pemerintah dapat mempengaruhi perilaku warganya. Oleh karena itu, peduli dengan institusi politik berarti peduli dengan hukum. Karena itu, seorang institusionalis harus peduli dengan hukum hanyalah permulaan dalam analisis. Strukturalisme. Asumsi dominan kedua dari institusionalisme lama adalah bahwa struktur itu penting dan memang struktur itu menentukan perilaku. Ini adalah salah satu poin fundamental yang dilontarkan oleh para behavioralis dalam upaya mereka untuk mereformasi disiplin. Karakteristik strukturalisme dari institusionalisme lama cenderung berfokus pada fitur institusional utama dari sistem politik, misalnya apakah mereka presidensial atau parlementer, federal atau kesatuan, dan lain-lain. Holisme adalah melihat suatu masalah sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kekurangan dari pendekatan ini adalah kecenderungan untuk mengeneralisasikan institusi. Padahal dalam ilmu politik diperlukan perbandingan-perbandingan karena tiap institusi memiliki keunikan masing-masing. Historisisme. Para institusionalis lama cenderung memiliki dasar sejarah yang kuat untuk analis mereka sehingga memiliki argumen implisit. Konsepsi perkembangan politik yang implisit ini juga menunjuk pada interaksi politik dan lingkungan sosial ekonomi. Tindakan negara mempengaruhi masyarakat seperti halnya masyarakat membentuk politik. Normatif analisis. Institusionalis yang lebih tua cenderung memiliki elemen normatif yang kuat dalam suatu analisis. Unsur normatif ini juga menjadi sasaran para reformis disiplin pada tahun 1950-an dan 1960-an yang menganjurkan pemisahan positivistik antara fakta dan nilai untuk disiplin yang akan menjadi perhatian terutama jika tidak secara eksklusif dengan fakta. Teori dan metodologi. Di dalam teori, pendekatan terbagi menjadi dua, yakni pendekatan revolusi perilaku dan pendekatan pilihan rasional. Metodologi. Sama seperti disiplin ilmu sosial lainnya, ilmu politik juga membutuhkan metodologi agar kerangka pikir dan teorinya dapat tersusun secara sistematis. Untuk memecahkan berbagai fenomena politik, dapat menggunakan dua metode. Yang pertama melalui gejala politik atau objek, yang kedua melalui subjek atau aktor politik. Analisis dan pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Antinormatif bias. Keinginan untuk menghilangkan unsur normatif penelitian ilmu politik berawal dari penekanan pada pengembangan ilmu dalam ilmu politik. Para institusionalis lama memiliki perhatian normatif yang sangat jelas tentang membuat kinerja pemerintah lebih baik. Kemudian dengan cepat menunjukkan bahwa bentuk-bentuk analis yang lebih baru memiliki banyak bias yang sama, meskipun dalam bahasa yang lebih kompleks. Metodological individualis. Pendekatan ini dapat membuat klaim yang kuat bahwa individu adalah fokus yang tepat untuk analisis sosial dan politik. Kolektivitas sosial seperti partai politik, kelompok kepentingan, badan legislatif tidak mengambil keputusan. Orang-orang yang ada di dalam kolektivitas tersebutlah yang mengambil keputusan. Selanjutnya adalah inputisme. Ciri khas pandangan politik ini lebih menekankan kepada sistem voting dan berdasar masukan dari rakyat kepada sistem politik. Dengan kata lain, peran masyarakat jadi input dari sistem politik dan outputnya berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.